Halo semuanya, video hari ini saya akan menerangkan penggunaan Pretty Good Privacy atau PGP pada iSwap Webmail Client. Apa itu PGP? Pretty Good Privacy atau PGP adalah sebuah program yang menggunakan metode enkripsi atau pengacakan pada dokumen atau informasi yang sifatnya rahasia dan tingkat kerahasiaannya cukup tinggi dengan menggunakan private key dan public key. PGP pada email. Pretty Good Privacy pada email biasanya dikatakan seperti two-factor authentication, di mana PGP menggunakan dua kunci enkripsi, private key sebagai proses deskripsi dan public key berfungsi sebagai proses enkripsi. Langkah pembuatan sertifikat enkripsi yang bersifat free atau gratis untuk S-MIME perorangan. Buka situs Actalis pada browser Anda untuk proses permintaan pembuatan sertifikat S-MIME dengan masa berlaku selama 1 tahun atau 365 hari. Link situs Actalis dapat dilihat pada kolom description atau keterangan. Isi form dimulai dari alamat email, lalu checkmark I'm not a robot, lalu klik send verification email. Kemudian, cek email yang dikirimkan oleh portal tersebut. Lalu, copy paste kode verifikasi yang Anda dapat ke dalam situs Actalis tadi. Selanjutnya, checkmark pada term and condition beserta approval of specific clause, lalu klik submit request. Kemudian Anda dapat melihat password sertifikat Anda yang dibuat secara acak oleh sistem. Catat password tersebut karena akan dibutuhkan saat kita masukkan pada webmail client iSwap, atau lakukan print dengan mengklik tombol ini. Setelah menerima email dari Actalis dengan lampiran file sertifikat dan link login untuk manajemen sertifikat Anda pada portal Actalis, sekarang saatnya untuk memasukkan file sertifikat ke dalam iSwap Webmail Client dengan cara sebagai berikut. Klik menu kanan atas, lalu pilih Setting, select Tab Account, lalu cari Private Certificate. Klik tombol Upload dan masukkan file sertifikat milik Anda, lalu masukkan kata kunci yang tadi telah dibuat. Jika berhasil, maka akan terdapat file sertifikat tersebut. Kirimkan public key pada saat mengirimkan email dengan cara klik Compose. Lalu, klik pada icon setting pada kanan bawah pada Windows Compose dan checkmark pada Digital Sign the Message. Sebagai contoh, kita kirimkan digital sign kepada support@iswap.co.id.
Setelah digital sign diterima, maka digital sign tersebut harus dihubungkan pada daftar kontak sang pengirim. Untuk menambahkan alamat email sang pengirim digital sign ke dalam daftar kontak adalah dengan cara mengklik alamat email pengirim, lalu klik Create New Contact jika kontak belum terdaftar, atau pilih Add Existing Contact jika sebelumnya sang pengirim email namanya sudah didaftarkan pada daftar kontak. Untuk menghubungkan sertifikat public key atau digital sign tersebut, cukup klik pada file lampiran sertifikat, lalu pilih Append to Contact, lalu pilih nama atau alamat email yang akan dihubungkan dengan file sertifikat ini. Dan jika berhasil, maka akan muncul pop-up bahwa sertifikat berhasil ditambahkan. Seperti ini. Klik Open, lalu pilih tab Certificate untuk memastikan bahwa sertifikat telah ditambahkan pada kontak tersebut. Klik OK untuk selesai. Perlu diingat, untuk mengaktifkan enkripsi ini, baik penerima ataupun pengirim wajib memiliki sertifikat terlebih dulu. Dan digital sign the message adalah penyertaan public key milik Anda saat mengirimkan email. Setelah selesai memasukkan file sertifikat, maka sekarang sudah dapat melakukan pengiriman email dengan melakukan enkripsi. Klik Compose, lalu masukkan alamat email tujuan, lalu klik kanan bawah pada Windows Compose, maka akan muncul Encrypt the Message. Checkmark pada Encrypt the Message, lalu klik Send Now. Setelah email terkirim, jika kita lakukan View Source ataupun email di-download, maka isi dari email akan terlihat teracak seperti ini. Jika kita bandingkan email yang tidak di-encrypt, kita masih dapat membaca isi dari email tersebut. Sekarang, Anda telah menguasai cara penggunaan email PGP dengan menggunakan iSwap Webmail Client. Untuk pengenalan lebih banyak lagi tentang penggunaan iSwap Webmail Client, dapat dilihat pada video lainnya. Silakan untuk subscribe dan like video ini jika memang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.